الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنت الفتح والنساء حلقوا بسم الله الله مالك اللهم تسلم بسم الله من تسلم جميعا من شر الله جميعا وجب سيدنا محمد وعلى نعم إلى شهر بشهر بشهر نعم إلى بشهر محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا القبور وتمام المسلمين وصلاح شأن ظاهر باطن دافئة كل شر جالبا أن كل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشركنا في دين مع العافية وألانية بينهم غير قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والرحمة سمى الإمام الامتحان في حق وإلى حد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الدين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أزواجه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إن وضعت دستوركم يعرفون ما ضيع النور نوينا مع السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yaitu tentang bagaimana rezeki dari yang didapatkan oleh seseorang yang menyambung silaturahmi, orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita, orang yang lagi marah, lagi putus hubungan karena ada sesuatu masalah sampai tidak tegur sapa, lalu kita sambung. Maka di antaranya orang yang menyambung itu Allah berikan kepada orang tersebut yaitu panjang umur. Panjang umur, Allah panjangkan umurnya. Yaitu tujuan orang itu kalau panjang umur itu supaya ada kesempatan kepada dia untuk jauh lebih mengumpulkan daripada amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Dia kesempatan di situ agar dia membawa bekal nanti waktu dia menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan daripada semua perbuatan-perbuatan di dunia. Maka orang-orang yang panjang umurnya, yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang mendapatkan daripada ridhonya Allah, mendapatkan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu orang-orang yang mendapatkan, maka dengan sampai kalau kita sudah diberikan satu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umur yang panjang, maka manfaatkan umur tersebut semuanya untuk taat kepada Allah. Bahkan sesuatu yang mubah pun kalau kita niatkan untuk amalnya, untuk niat yang saleh, maka mendapatkan nilai pahala. Nah, kita tidur malam, terus dia niat, Allah, saya tidur supaya saya bisa sholat subuh. Ya Allah, saya tidur, saya niat supaya bisa tahajud. Maka tidurnya pun menjadi tidur yang berpahala. Jangan tidur cuma tidur saja, maka dia tidak dapat pahala dia. Nah, jadi yang betul-betul dimanfaatkan, yang asalnya hukumnya mubah, maka itu menjadi pahala buat dia. Bahkan kita mandi sore, kita mandi, niatkan, ya Allah, saya mandi ini niat supaya saya badan seger, supaya nanti masuk waktunya maghrib saya bisa baca roti, saya bisa sholat maghrib, sholat maghrib berjamaah dengan segar, kan otomatis kan bisa. Kenapa? Biasanya antara maghrib dan isya itu ngantuk-ngantuknya. Orang lagi ngantuk itu di waktu antara maghrib dan isya. Tapi begitu isya terang sudah matanya. Kenapa? Karena waktu fadilah, waktu yang utama itu yaitu dari maghrib dan isya. Sudah itu waktunya zikir atau diisi dengan majelis itu. Jadi betul-betul apa yang kita niatkan
untuk memperbanyak daripada amal-amal yang soleh. Jadi amal-amal yang betul-betul fadilahnya, pahalanya, seperti sholat 6 rakaat awabin ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib itu sholat 2 rakaat dengan niat sholat ba'dal maghrib dan sholat sunnah awabin. Usolli sunatan ba'dal maghrib wa sunatan awabin rakaatain. Salam. Setelah itu tambah lagi 4 rakaat. Usolli sunatan awabin 2 rakaat salam atau langsung 4 rakaat salam. Itu pahalanya seperti 12 tahun ibadah. Ini kalau setiap hari kita kerjakan 10 hari 120 tahun. Jadi maka cari amal-amal yang soleh yang bahkan dalam kondisi kita capek pun jangan tinggalkan ini. Nah ini terus juga ada malam-malam Lailatul Qadar. Ini terus baca Qurannya kita, semua ibadah-ibadah itu betul-betul Allah berikan kita amanat, umur kita, rasul kita, modal hidupnya kita ini umur, maka itu kesempatan buat kita untuk selalu dari taat ke taat, ibadah ke ibadah, dari zikir ke zikir, dari majelis yang baik menuju majelis yang baik. Semua hidupnya dia untuk istilahnya dia tasarufkan, dia keluarkan waktunya dia untuk Allah dan Rasulnya. Kalau sudah seperti itu, maka umur yang singkat, umur yang 60 tahun atau bahkan 50 tahun itu menjadi umur yang berkah ya. Jadi ada orang yang Allah panjangkan umurnya itu bisa sampai umurnya 100, bahkan 100 lebih, itu dipanjangkan umurnya. Ada orang yang umurnya karena dia silaturahmi, jadi ada 2. Allah panjangkan umurnya seseorang itu ada 2, yaitu bisa dipanjangkan umurnya sampai 100 tahun akan lebih, itu dipanjangkan umurnya. Ada yang enggak, walaupun dia silaturahmi, dia menyambung kepada orang yang memutuskan silaturahmi, maka dia mendapatkan daripada panjang umur, tapi kok umurnya pendek, 50 tahun dia meninggal. Maka banyak bahkan Imam Nawawi itu ulama daripada mazhab Syafi'i yang buku fikihnya rujukan daripada mazhab Syafi'i. Itu kitab yang luar biasa, meninggal umur 40 tahun. Tapi keberkahan umurnya dia 40 tahun bisa seakan-akan ribuan umurnya dia untuk kebaikan semuanya. Jadi ada yang umurnya panjang, tapi ada umurnya yang pendek, tapi manfaatnya, keberkahannya seperti umurnya 1000 tahun. Jadi harapan kita Allah panjangkan umurnya, diisi dengan keberkahan, yaitu seperti dengan umur yang sangat panjang dan berkah. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan kepada kita yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah, maka dikatakan wabadir wala tusawwif. Maka hendaknya kalau Allah berikan kesempatan kepada kita, jangan suka menunda-nunda kebaikan. Allah berikan kita panjang umur, yaitu apa? Bersegera, jangan ditunda-tunda. Maksudnya apa? Bersegera untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Wala tasawwif, jangan pakai ditunda sudah. Nanti aja, nanti saya mau kepengen, saya mau atur, saya baca Quran, nanti insya Allah minggu depan lah. Nah, begitu dia minggu depan itu sudah berubah semua sudah. Jadi jangan sampai menunda. Kalau sudah mulai ada semangat, sudah mulai punya niat yang saleh, maka kata Habib Abdul Haddad, jangan pakai ditunda sudah. Wala tusawwif, jangan ditunda. Fa inna taswif syarrun. Sesungguhnya seseorang yang suka menunda, yang Allah berikan kesempatan kebaikan, dia menunda daripada amal saleh, maka itu menjadi syar, menjadi kejelekan buat dia nanti. Kenapa? Karena hati kita ini bisa berubah. Hati kita ini bisa berubah. Mungkin hari ini kita semangat, terus kita tidak tunda, terus kita tunda, kita kerjakan nanti saja. Mungkin dia melihat, saya mulai minggu depan saya mau sholat tahajud, saya mau rutinkan untuk baca Quran. Jadi betul-betul dia sudah punya niat seperti itu. Tapi nanti minggu depan dia kerjakannya, bukan malam ini langsung. Maka itu menjadi sesuatu kejelekan. Kenapa? Hati kita bisa menjadi, itu termasuk tipu daya syaitan, tipu daya nafsu.
Nafsu bilang jangan dulu, kamu nanti kalau kamu sekarang nanti kamu nggak bisa istiqomah, walaupun tidak bisa istiqomah. Kalau kamu nanti sekarang ikut majelis, nanti kamu nanti nggak istiqomah, nanti kamu dijadikan omongan, biarkan jadikan omongan. Kalau sudah niat yang fair, niat yang bagus, niat yang saleh, bukan ditunda, langsung dikerjakan. Agar betul-betul niat tersebut tertunaikan. Begitu dia tunda, mulai pikiran berubah sudah, mulai berubah. Jadi maka sampai dikatakan yaitu menjadi taswif itu syar'un. Maka wal insan ma'arradu lil afati wa syawali kathira. Kenapa? Karena manusia ini orang yang sok sibuk manusia ini. Ya, kita ini sibuk, nggak bisa, saya sibuk, saya nggak bisa, oh saya sibuk, saya nggak bisa di majelis, sibuk. Bayangkan, sibuk. Jadi alasannya sibuk karena ada pekerjaan. Saya nggak bisa, saya nggak ada waktu, saya nggak bisa menghubungi. Waktu kita apa? Kalau kita meninggalkan majelis ilmu, tapi kita hadir di majelis ilmu yang lain, nggak apa-apa. Sama-sama majelis ilmu. Tapi kalau kita meninggalkan majelis ilmu untuk bersenang-senang, untuk pekerjaan yang sudah cukup waktunya, sudah cukup, sudah mulai pagi dia kerja sampai sore sudah cukup, sudah malam ini sudah cukup, istilahnya diisi dengan ketaatan, diisi dengan ibadah, sudah itu nggak terus-terusan dengan dunia. Lalu bagaimana kalau dia mengatakan, maka orang seperti itu yang ditakutkan hidupnya sibuk terusnya, dia tidak akan mampu untuk hadir majelis ilmu, dia tidak akan mampu untuk hadir untuk menjalankan ketaatan ibadah. Saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Gimana? Orang itu kalau sudah tidak hadir majelis ilmu 3 hari saja sudah mati artinya dia. Maksudnya sudah sakit dia. Ya kalau orang sakit ya, orang sakit terus tidak dibawa ke dokter, tambah parah, tambah sembuh, tambah parah dia nanti. Jasmani kita sakit, cepat-cepat kita cari dokter, bahkan dokter yang terbaik, dokter spesialis. Kenapa? Agar betul-betul kita ini bisa minum obat dan sembuh insya Allah. Tapi begitu juga orang yang punya penyakit batin. Ya, penyakit batin itu penyakit hati, malas ibadah, nggak punya semangat untuk dalam ketaatan hidupnya. Maka yang bisa memberikan dorongan itu apa? Yaitu majelis. Kalau orang sudah sibuk saja, maka harus betul-betul manfaatkan. Wa khalaqna al-insa illa liya'budun. Allah, kami tidak ciptakan manusia dan jin kata Allah Ta'ala untuk apa? Kecuali untuk ta'abud, untuk menyembah, untuk dekat kepada Allah. Bukan untuk cari uang banyak, bukan untuk cari jabatan, bukan untuk cari senang-senang, bukan. Dunia bukan tempatnya senang-senang. Walaupun kita bukan berarti tidak boleh senang. Maksudnya apa? Tujuan di dunia ini bukan apa? Tujuan ini apa? Dunia ini apa? Darul bala, tempat musibah. Maka nanti di alam barzah darul jaza, tempat balasan dari di dunia ini. Kan ada capek ya. Memang tempat itu capek dunia ini. Dunia ini bukan untuk istirahat, bukan. Istirahatnya nanti di akhirat, istirahatnya di alam barzah nanti, istirahatnya di waktu kita meninggal. Itu akan mendapatkan lagi. Kenapa? Nikmatnya di alam barzah, nikmatnya di alam kubur, nikmatnya di alam akhirat itu, yaitu apa? Itu nikmat yang hakiki. Dunia ini nggak ada nikmatnya. Apa nikmatnya? Makanan yang paling enak, berapa senti di tenggorokan itu sedikit. Apapun kenikmatan di dunia ini fata morgana. Apapun kenikmatan di dunia ini cuma sedikit, sebentar saja. Makanan yang paling lezat pun kita rasakan sebentar sudah. Nggak ada yang satu yang betul-betul yang hakiki, yang makna. Maka kalau di alam barzah, di alam akhirat itu nikmat yang hakiki dia. Jadi kita ini sekarang ini di dunia ini bukan untuk cari kesenangan, tidak. Bukan cari kesenangan. Walaupun kita kerja, kita mencari dunia, tujuannya untuk mencari ridhonya Allah. Cari dunia untuk mendapatkan amal-amal soleh dengan pintunya dunia. Kenapa? Karena orang-orang yang fakir tidak bisa dia bangun masjid. Dia tidak bisa bantu daripada yang bisa bantu ya orang-orang yang mampu. Maka dari situ bisa menunjukkan daripada tujuan dunia bukan untuk bersenang-senang, tapi tujuannya apa? Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang sudah terlalu sibuk, maka katakan tujuan Allah menciptakan manusia ini apa?
Jin dan manusia untuk apa? Untuk menyembah, bukan untuk bersenang-senang, bukan. Jadi cuma sebagai dunia ini cuma sebagai alat saja, alat kepada mencari ridhonya Allah, itu alat saja. Kita punya anak senang, kita anak-anak jadikan anak itu sebagai wasilah, sebagai perantara kita supaya kita mendapatkan ridhonya Allah. Jadi apa? Didik anak kita, ajari sholat dia, ayo nak sholat nak, ayo nak ibadah nak. Kalau anak kita perempuan, ayo nak tutup auratmu nak. Jadikan anak-anak kita ini menjadikan wasilah, menjadi perantara supaya Allah ridho dengan kita. Kalau sudah tidak, kalau misal jadikan senang, kita menyatakan senang, maka senangnya itu harus diarahkan kita dapat jabatan, kita jabatan tinggi untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Manfaatkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Ini yang hakikatnya. Kenapa? Karena nanti di akhirat begitu anak kita menuntut, nggak ada tuntutan buat kita. Kenapa? Kita sudah didik, kita sudah ngajari, sudah marahi, walaupun bahkan marah pun dianjurkan. Ya, cintanya kita kepada anak ini dunia, anak ini kan dunia. Dunia yaitu supaya betul-betul, jadi betul-betul kita arahkan bahwa anak itu supaya menjadi anak yang saleh dan anak yang saleh. Maka tujuan hidup di dunia yaitu apa? Ta'abbud, menyembah Allah. Maka semua, maka saya katakan hati itu tujuannya itu apa sih? Telepon, untuk bicara, komunikasi. Nah, tapi dalam HP itu apa? Ada gamenya, ada aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, ada gamenya, ada aplikasi yang lain. Ada HP yang aplikasinya bisa semua, teleponnya nggak bisa. Walaupun HP yang mahal pun kalau dibatalkan nggak bisa, jadi HP apa? HP yang rusak, HP yang murah. Ini bisa dibagus, aplikasinya bagus, HP-nya mahal, tapi dibatalkan nggak bisa. Tujuan HP itu apa sih? Komunikasi, kan telepon dia, komunikasi. Terus nggak bisa berarti HP yang rusak. HP yang rusak berarti apa? Nilainya, harganya nggak laku, dijual berapa? Walaupun yang kita beli harga yang 10 juta, nggak ada artinya. Begitu juga manusia. Kalau manusia Allah ciptakan tujuannya untuk menyembah Allah, lalu tujuan itu hilang. Tujuannya cari uang, tujuannya cari jabatan, tujuannya senang-senang, tujuannya cari kesenangan hidup. Maka ini manusia yang rusak dia, manusia yang error dia. Berarti apa? Harganya, nilainya murah dia. Maksudnya apa? Nilainya dia di alam barzah, di alam kubur murah dia sudah, nggak ada nilainya sudah. Dia akan teriak di alam kubur, dia akan teriak di alam barzah, ya Rabb, farji'uni, kembalikan kami, Rabbirji'uni la'ali amalan saleh. Ya Allah, kembalikan kami untuk kami melakukan amal-amal yang saleh. Kalla bala, jangan sampai seperti itu kata Allah. Kenapa itu sudah? Maka Allah sudah ingatkan, akan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW iqtanim khamsa qabla khamsin. Lihat ya, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara berikutnya. Manfaatkan, maksudnya apa? Gunakan ini 5 perkara ini. Yang pertama apa? Yaitu syababaka qabla haramika. Muda kamu. Maksudnya muda ini apa? Kuat, masih kuat kita bisa taat, kita bisa hadir majelis ilmu, kita bisa ibadah, kita kuat dia. Maka manfaatkan kekuatan ini, mudanya kita untuk apa? Untuk ibadah. Jangan dibalik. Masih muda kamu nih, bukan waktu jadi majelis. Masih muda kamu ini, bukan di masjid kamu ini, sana tempat konser sana. Ini kadang-kadang orang tuanya, kadang-kadang ada orang tua yang meracuni anaknya. Kamu masih muda, bukan di masjid. Kamu bukan hadir istighosa, bukan tahlilan, bukan. Itu di live, itu masuk diskotik, itu tempat kamu masih muda. Udah puas-puaskan dalam bermaksiat. Puas-puaskan dalam bermaksiat, ternyata dia meninggal di tempat itu. Siapa yang menjadi? Berapa banyak orang muda dan sehat yang meninggal di tempat maksiat. Ada seorang anak muda, hobinya zina. Suatu saat dia janjian dengan seseorang wanita yang sudah dipesan sama dia, janjian di suatu hotel.
Begitu dia tunggu di hotel, wanita itu datang, dibuka pintu, masuk wanita tersebut. Maka si anak muda ini melihat wanita tersebut, kagumnya luar biasa. Dia bilang, ini pasangan yang luar biasa, cantiknya luar biasa. Senangnya dia, sangat senang luar biasa. Saking senangnya langsung meninggal dia. Meninggal dalam keadaan gembira untuk berzina. Na'udzubillah. Gembira dia. Ini yang guru kami yang ceritakan dari salam saya. Dia bilang saking senangnya dia melihat perempuan yang enggak benar ini sampai meninggal dunia dia. Meninggal dalam keadaan na'udzubillah. Nah, lihat anak muda. Kalau Allah SWT berarti apa? Berarti bisa menunjukkan bahwa orang tersebut sudah banyak kemaksiatan kepada Allah. Allah berikan manfaat kepada kita, masih muda kita, hati-hati, manfaatkan daripada yaitu qabla haramika, sebelum tua kamu sudah lemah. Kalau masih muda, masih kuat kita untuk hadir majelis, masih kuat kita untuk baca Quran. Kita ini sekarang baca Quran saja sebentar saja sudah panik sudah. 10 menit sudah capek sudah, ngantuk sudah. Kalau sudah itu baca Quran, bawaannya ngantuk sudah, ngantuk. Tapi kalau lihat sinetron, tenang betul dia, masih bisa betul-betul dengan fokus, semangat dia. Jadi begitu baca Al-Quran ini, jadi betul-betul di waktu dia sudah lemah nanti, jangan sampai di waktu lemah tadi dia sudah tidak punya amal soleh. Mau sholat gak bisa sudah, mau hadir majelis gak bisa sudah, mau hadir majelis yang baik gak bisa sudah. Kenapa? Sudah kondisi yang lemah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wasahta berasa ketika di waktu sehat. Ya, di waktu sehat, nikmat ya, sehat ini nikmat yang Allah berikan, nikmat kita jasmani kita ini ya, nafas kita bisa nafas tanpa oksigen. Berapa banyak orang yang di rumah sakit, orang itu kalau ingin tahu nikmatnya sehat, datang ke rumah sakit, menjenguk orang yang sakit. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya supaya Allah. Tapi jangan bilang sama orang sakit, alhamdulillah saya sehat. Bukan seperti itu, ini bukan salah. Jadi orang jangan cerita, kata orang yang pintar, jangan cerita kesehatan kepada orang yang sakit. Jangan cerita kepada orang yang mempunyai anak yang durhaka, lalu kita punya anak yang soleh. Kalau saya cerita seperti itu menyakitkan daripada hatinya dia. Jangan cerita harta kepada orang fakir. Jadi tahu orang itu meletakkan. Kenapa? Dengan ceritanya kita saya punya ini, saya itu, saya punya. Cerita pada orang fakir. Akhirnya apa? Orang fakir ini tidak bersyukur kepada Allah nanti gara-gara kita nanti di situ. Begitu juga. Jadi kalau orang sakit, itu apa? Sudah kita doakan cepat sehat. Jadi kalau kita tahu lihat orang yang sakit, ya Allah, nggak bisa ke kamar mandi, bahkan nafas pun dibantu dengan oksigen. Luar biasa kita melihat itu. Baru kalau orang sudah sakit, orang sudah sakit baru dia merasa, ya Allah, nikmatnya sehat, nikmatnya luar biasa. Jadi sebenarnya orang yang berakal itu dia bisa mengambil ibarat, mengambil pelajaran daripada orang lain. Tidak perlu kita yang jatuh. Kalau ada lubang di bawah kita, ada orang yang jatuh, jadi ke pelajaran kita. Lewat situ ada lubangnya jatuh. Jadi itu orang yang berakal. Dia bisa mengambil ibarat, mengambil pelajaran dari orang-orang yang salah. Jangan kita dulu yang berbuat salah, baru kita ngambil pelajaran. Itu orang berakal itu gitu. Dia ngambil kesalahan orang salah. Bahkan yang pintar. Jadi orang itu harus pandai untuk memanfaatkan daripada kesehatan kita sebelum di waktu kita sakit. Sakit itu pahala ya, kalau dia mau sabar. Sakit itu pahala kalau dia mau sabar. Jadi bilang alhamdulillah, syukur dia sabar dengan itu semua. Maka itu jadi nilai pahala. Yang kedua, yang ketiga, wa faraghaka qabla syughlika. Manfaatkan di waktu kamu lagi renggang, kosong. Lagi kosong, maka kesempatan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebelum kapan? Sebelum waktu sibukmu nanti. Yang jadi masalah,
waktunya senggang pura-pura sibuk. Ini jadi masalah. Oh, saya nggak bisa, saya sibuk, saya nggak bisa, saya. Padahal kita ini tujuan hidup kita yaitu untuk supaya bawa bekal sebanyak mungkin, bawa bekal sebanyak mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul di waktu kosong itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk baca Quran, untuk baca sholawat sehari 300, baca istighfar, baca la haula wala quwwata illa billah. Ada tiga-tiga tersebut. Di situ kali. Ya. Jadi betul-betul. Jadi ya, jadi betul-betul di waktu di waktu dia lenggang, waktu dia kosong, maka itu dimanfaatkan betul-betul di waktu dia kosong itu dia manfaatkan betul untuk taat. Ya, kita punya kewajiban untuk bekerja. Ya, bekerja, waktunya bekerja. Ya, waktunya kita punya kewajiban untuk menafkahi anak istri kita. Kita punya kewajiban untuk itu. Ya, bekerja, betul-betul. Tapi begitu kita lagi santai, kita lagi duduk, hiburan kita itu baca Quran. Ya, hiburan kita itu hiburan kita majelis ilmu. Maka itu daripada agar apa? Sebelum masuk sibukmu nanti. Kalau sudah sibuk, ingin mau hati nggak bisa, sudah dipersibukkan. Jadi kalau ada orang yang istilahnya seakan-akan hidupnya ini terlalu sibuk terus, maka yang ditakutkan nanti, dia tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir majelis ini, untuk dalam ketaatan, untuk ibadah, untuk menjalankan kebaikan. Itu lalu wa ghinaka qabla fakrika, dan di waktu kamu kaya sebelum fakir. Ya, jangan orang itu di waktu dia orang kaya ini relatif ya. Orang kaya itu relatif. Bukan kaya itu dikatakan oleh ulama yaitu orang yang banyak hartanya, enggak. Orang yang kaya itu dikatakan yaitu al-ghanah, orang yang merasa cukup yang Allah berikan. Dia bersyukur dengan Allah yang berikan. Alhamdulillah, syukur. Maka ini orang yang kaya hakiki dia. Orang yang kaya hakiki yaitu orang yang begitu dia mendapatkan rezeki itu dia syukuri. Sedikit pun, walaupun dia sedikit dapatkan rezeki, maka akan mendapatkan satu ketentraman hidupnya dia. Rezeki itu kalau sedikit kita syukuri akan menarik kepada yang banyak. Begitu kita dapat rezeki sehari 20.000, 50.000, berapa dia dapat rezeki? Kalau dia syukur, alhamdulillah, wa syukurillah, terima kasih ya alhamdulillah. Yang di luar sana banyak orang tidak dapat rezeki seperti saya. Syukur dia, alhamdulillah, walaupun itu cuma segitu, tapi dia syukur. Kenapa? Dengan syukurnya dia, kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, seorang ulama Mekah, itu akan menarik rezeki yang jauh lebih besar. Akan menarik dia. Jadi begitu dia, dan hakikatnya apa? Hakikatnya dia itu memuliakan rezeki dari Allah. Kalau dia begitu dapat rezeki, terus dia bersyukur, berarti apa? Memuliakan Allah, mengagungkan Allah, karena dia memberi rezeki Allah. Tapi begitu dia merendahkan, miskin, tak cukup, tak ada miskin, gimana tak? Maka hakikatnya dia menjadi orang yang fakir. Jadi betul-betul kekayaan yang hakiki al-qana'ah, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada tersebut. Jadi kalau sudah itu, maka
Begitu dia kaya, maka dalam keadaan mampu, semua hartanya dia, banyak hartanya dia untuk menunaikan kewajiban dan menjalankan kebaikan-kebaikan yang lain. Kita ini punya harta untuk kewajiban kita menafkahi anak istri, ya, untuk masjid, untuk musola, untuk majelis khair, untuk ini semua kita betul-betul dibagikan. Kenapa? Karena ini harta yang hakiki. Ini harta kita yang hakiki. Ini harta miliknya kita. Karena begitu kita meninggal, kita kumpulkan harta. Begitu kita meninggal, maka harta itu menjadi warisan, sudah. Bukan milik kita, sudah. Kalau anak kita anak yang soleh, anak yang taat, maka insya Allah harta itu dimanfaatkan kepada ketaatannya. Tapi kalau anak kita bukan anak yang soleh, bukan anak biasa lah, maka yang ditakutkan apa? Yang susah kita cari harta itu, yang sampai kita lupa sholat, bahkan sampai lupa, maka harta itu akan menjadi bencana buat dia. Kenapa? Anaknya dibuat sesuatu yang tamasya, bersenang-senang dia, untuk beli mobil yang bagus, untuk beli itu faya dia, sudah. Nah, jadi orang-orang betul-betul kita ini punya harta, apapun bentuk harta kita, maka manfaatkan setelah kewajiban kepada anak istri, maka ada hak daripada ada amal-amal yang saleh, amal-amal yang ibadah, amal-amal yang menjadi amal jariah buat kita, maka itu yang betul-betul terus kita laksanakan. Agar apa? Agar betul-betul harta, uang yang kita dapatkan supaya menjadi harta yang kita bawa di alam barzakh, harta yang dibawa di akhirat. Harta yang tidak dibawa apa? Harta yang untuk foya-foya, sudah, untuk senang-senang. Begitu harta yang dibuat untuk ketaatan, untuk ibadah, maka harta itu yang akan menemani kita nanti, nilai pahalanya akan menemani kita nanti di alam barzakh. Maka mumpung kita masih mampu, Allah berikan rezeki kita sekarang berikan rezeki. Maka jangan nanti, walaupun orang tidak punya, ya, walaupun orang itu mungkin nilainya, kalau orang fakir, kalau dia membantu kepada orang fakir yang lain, maka nilainya lain. Ya, kadang-kadang kalau misal kita ini orang yang menengah ke bawah, maka kalau kita membantu seseorang, mungkin kita membantu seseorang itu, orang itu buat makan, ya, orang itu mungkin buat makan. Kalau ada orang yang ekonominya bersama-sama kita, buat bayar SPP, buat bayar listrik, maka nilai pahalanya lebih besar dibanding orang kaya yang membantu orang yang kaya yang lain. Kenapa? Kalau orang kaya membantu atau lain, maka itu bukan untuk makan dia, untuk beli mobil dia, untuk bangun rumah dia. Berarti apa? Manfaatnya membantu kepada orang-orang yang nggak punya, yang untuk makan, untuk bagaimana kefakiran mereka, nggak mampu mereka. Kalau kita sudah ada orang yang minta bantuan, kita mampu, nggak usah mikir, sudah, nggak usah pikir lagi, sudah cukup, sudah. Begitu ini orang perlu, kita bisa membantu, nggak usah mikir lagi. Sebentar ya, nanti saya istikharah dulu. Ini kalau sudah mampu, sudah bisa membantu, yang dapat istikharah bukan bantu orang. Jadi maksudnya apa? Begitu dia mampu, dia nanti bisa bantu, langsung bantu. Agar apa? Agar supaya hati tidak lupa, ya. Lalu wahayataka terakhir qabla mautika, hidup kamu sebelum kematian. Ini maka sampai dikatakan badul a'mal salihah qabla an tushghalu wasilul ladzi bainakum wa bain rajulin katandikkum. Hati-hati, bersegera dengan amal saleh sebelum kamu dipersibukkan dulu. Jangan sampai kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang bangkrut, sudah tak punya sama sekali. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, an-nas niyamun, manusia itu di dunia itu tidur, fa idza matu intabahu, kalau dia hidup, kalau dia sudah mati baru dia hidup, baru dia sadar. Kapan sadarnya dia? Kalau sudah mati, maka dikatakan dalam satu ayat Al-Quran, waja'a sakaratul mauti bil haqq, telah datang
Sakratul maut bil haq, benar sudah. Maksudnya apa? Kelihatan sudah, kita kan lihat ada orang meninggal. Maksudnya Al-Quran kan sudah kasih tahu bahwa kamu bakal meninggal, kamu bakal mati, kamu bakal masuk alam kubur, kamu akan harus mempersiapkan, kamu akan bertanggung jawab, kamu akan dihisab mulai kamu balik sampai kamu wafat. Semua amal-amal kamu akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan. Dari kemakunta itu yang harus lari. Kematian itu kan hak, tapi kita terus lari dari kematian. Maksudnya apa? Sudah tidak usah cerita masalah mati, sudah Habibie cerita mati saja supaya sudah nggak usah. Jadi loh, justru dengan kita takut ini menunjukkan apa? Berarti amal kita tidak. Kalau orang-orang soleh, ulama-ulama ini semua mereka punya satu persiapan sudah kepersiapan yang luar biasa untuk menjemput ajal. Mereka sudah siap betul. Nah, begitu masih kita menunjukkan daripada rasa ketakutan, maka itu menunjukkan bahwa amal kita belum maksimal sudah. Nah, maka saya berkatakan dalam satu ayat, laqad kunta fi ghaflah. Kita ini, kamu telah menjadi orang yang ghafil, lupa. Dunia ini tempatnya apa? Bikin zina, biasa luar biasa. Orang bisa lupa semuanya dunia ini. Orang bisa lupa, ya. Orang bahkan bukan hanya orang awam saja. Orang yang ahli, orang yang ahli bisa lupa dengan dunia. Karena dunia ini sudah luar biasa sudah. Iya, kita sekarang bisa, kita ini menghadapi dunia dengan beratnya luar biasa. Bahkan sahabat Sa'labah itu yang melihat Rasul, duduk sama Rasul, mendengar hadis Rasul, melihat wajahnya Rasul SAW, melihat akhlaknya Rasulullah. Begitu fakir, dia sanggup. Begitu dia kaya, lupa dengan syariat. Ya kan sahabat ini. Kita ini 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW. Ini sahabat yang duduk sama Nabi Muhammad SAW. Kalau dunia betul-betul, ini dunia ini seperti pisau ya. Hati-hati, kalau tidak betul-betul dimanfaatkan betul, hati-hati. Pisau ini bisa untuk bunuh orang ya, bisa menyakiti orang ya, bisa untuk bermaksiat ya. Tapi jangan lupa, pisau juga bisa buat masak ya, untuk menghidangkan makanan, membantu orang-orang yang tidak bisa makan, kita bantu kita masakin dari pisau ini. Dunia ini harus hati-hati. Macam-macam ya, dunia ini bisa dikatakan dunia, kesehatan, semua itu daripada hada, dari perkara akhirat. Maka banyak kita dalam Al-Quran, la kunta fi ghaflah min hada. Kamu ini lupa, kamu ini di dunia ini lupa sudah. Ini menceritakan orang-orang yang ghafil, lupa sudah. Sudah pikirannya dunia saja sudah. Ya bagaimana dia menjadi orang yang kaya, yang luar biasa, sudah ambisiusnya luar biasa. Dunia. Maka fakashafna anka ghita'aka. Maka kami akan buka. Apa? Kami akan singkat nanti. Yaitu apa? Anka ghita'aka. Basaruka. Kami akan buka matamu nanti. Al-yawmul hadid. Pada hari itu mata-matanya dia seorang yang tajam. Apa maksudnya? Kita ini sekarang tidak melihat alam barzah. Kita ini tidak melihat pahala kita sekarang ini. Kita ini tidak melihat kuburan yang tempatnya kita tidak tahu alam bahaya, kita tidak tahu sama sekali. Maka nanti kata Allah, kami akan singkap semuanya. Fakashafna, kami akan buka kepada kalian nanti. Mata-mata kalian akan menjadi tajam. Kalian akan berkata, ini alam barzah. Ini malaikat maut. Maka pada saat itu tidak ada pintu taubat sudah. Begitu malaikat maut datang kepada kita, maka tidak ada waktunya untuk taubat sudah. Tidak ada tutup, selesai sudah. Berarti ini apa? Fakashafna anka ini sudah. Allah sudah buka di sana. Sekarang kamu tahu kan bahwa dalam Al-Quran itu benar, bahwa ada alam kubur, bahwa dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ada alam akhirat. Kamu tahu kan bahwa ada surga, ada neraka? Kapan kamu tahunya? Di waktu nanti sakratul maut. Maka syafnya akan dibuka semuanya. Pada hari itu al-yawmal hadid. Pada hari itu kamu akan nyata melihat semuanya. Orang yang fasik mendapatkan adabnya dari Allah Ta'ala. Orang yang kafir, orang yang mukmin mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dia melihat, bahkan dia melihat tempatnya dia nanti ini menunjukkan. Maka sebenarnya
luar biasa. Kalau kamu di dunia ini seperti tidur. Kalau tidur, kalau bangun mimpi ya. Tidur itu mimpi. Begitu dia bangun, oh saya tadi mimpi. Seperti itu. Tidur itu dunia, bangun itu akhirat. Jadi kalau sudah fa'idah matu, apabila dia sudah meninggal, intabah baru sadar, ya Allah, dulu coba dulu saya sholat, dulu coba saya ibadah, dulu saya banyak ibadah, ya Allah, saya banyak khofir, banyak perbuatan maksiat, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya laitani kuntu turaba, ya Allah, seandainya aku jadi tanah sudah. Seandainya aku jadi tanah sudah lebih baik aku jadi tanah, coba-coba daripada jadi manusia seperti ini, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Penyesalan, tahassaran azimah, penyesalan yang luar biasa, yang dia sudah tidak ada pintu lagi kesempatan itu. Sekarang Allah berikan kita kesempatan. Allah berikan kita sekarang masih dalam keadaan sedang manfaatkan kesehatan kita, harta kita, umur kita untuk Allah dan Rasulnya. Jangan peduli kepada siapapun. Ya, kadang-kadang kita ini mau taat ibadah, nanti istri ngomong, ayo kita lihat yuk, ayo kita lihat ini. Kadang-kadang seperti itu. Nanti kadang-kadang istrinya lagi taat ibadah, suami ayo sudah tak ngaji terus, ayo kita cari. Kadang-kadang seperti itu. Ini kadang justru yang menjerumuskan kita ini kadang-kadang apa? Keluarga kita sendiri, seorang istri yang taat bisa celaka gara-gara suaminya, suami yang taat bisa celaka karena istrinya, bahkan karena anaknya. Ayo kita pergi lihat, ayo lihat biskop, ayo lihat ini. Sampai seperti itu, jadi apa? Jadi seperti itu, jadi apa? Sempatannya jangan sampai kita tidak tahu kapan dan di mana ajal menjemput kita. Kapan dan di mana tidak tahu. Jangan sampai kita banyak orang yang ahli taat, ahli ibadah, begitu dia bermaksiat langsung meninggal jadi waktu dia maksiat. Jadi harus ini saya bikin takut-takut supaya kita jauh lebih untuk menasihati diri saya juga. Bagi kita semuanya di sini. Bukan Nabi merasa lebih dari kalian, tidak. Dan ini semua nasihat untuk diri kita supaya kalian tidak keluar dari majelis ini ada tamrah, ada buahnya. Manfaatkan umur kita, manfaatkan dunia kita, manfaatkan harta kita, manfaatkan semua kesehatan, umur, semua kesempatan yang Allah berikan sekarang ini betul-betul taat kepada Allah. Jangan menganggap enggak boleh untuk pergi-pergi, enggak boleh. Tapi bukan semuanya. Sekali-sekali boleh orang itu. Tapi kalau sudah terus merusak, kenapa? Iman ini kalau sudah kuat, begitu dia maksiat langsung hancur ya. Ya. Maksiat itu seperti api, cepat ya. Ketaatan ini sulit. Kita ini mau bangun taat ini, ibadah ini sulit, luar biasa. Merobohkan cepat tak? Orang bangun rumah lambat. Kalau misal apa merobohkan cepat ya. Begitu juga iman kita, ketaatan kita kepada Allah SWT. Iman kita lagi naik. Begitu kita maksiat sedikit, hancur sudah. Malas sholatnya, malas zikirnya, terserah. Malas sedikit, jangankan itu, jangankan yang maksiat, yang mubah saja. Ayo kita cari restoran yang enak, makan yang enak, malam-malam sampai malam, jam 1 sampai 2. Kira-kira bangun tahajud. Yang rutin dia tahajud sudah. Perbuatan yang mubah, bukan yang haram. Apalagi yang haram, yang mubah, yang kita bersenang-senang, yang bukan haram. Tapi itu efeknya bisa mengorbankan ibadahnya dia. Nah, begitu dia tidak istiqomah, setan mulai istiqomah. Mulai dia turun. Mudah-mudahan kita memberikan Allah istiqomah, terus memanfaatkan daripada umur kita, sehat kita untuk taat kepada Allah, harta dunia semua yaitu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan daripada semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna Allahumma arzuqna khulafana al-hadis wa
ومن الأخلاق وتبع من الزكي زرنا ومن بسبيل محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا ترجعنا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا ترجعنا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا ترجعنا. إنا إن أعطانا أو بندنا لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا ترجعنا. إن أمر أحيانا أو دهر علنا لا نرجو منجدا إلا من مولانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا ترجعنا. برجوك مولانا أسهرنا الأجفال فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا ترجعنا. إلهي وحميه معنا ودمر من عادانا. جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا ترجعنا. ربي اسمعك سقوانا وأجب ربي دعانا. جمل وجري
sami' do'ana birahmatika ya Rabbi la ta'tarajana maulana ya maulana ya sami' do'ana bihurmati sayyidina taqabbal do'ana maulana ya maulana ya sami' do'ana bihurmati sayyidina taqabbal hajatana maulana ya maulana ya sami' do'ana birahmatika ya Rabbi la ta'tarajana. Ada sedikit lupa ini sedikit. Jadi sekarang lagi viral, yaitu di YouTube viral. Sebentar, di viral lagi di YouTube bahwa mengatakan bahwa habaib itu nasabnya terputus. Itu viral ya, ini lagi viral. Nah, bahwa kita bukan ingin diakui tidak, tapi ulama-ulama seperti Syekh Nabhan, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, mereka mengatakan as-sahul ansab, as-sahul nasab bani Adam, dan nasabnya mereka itu betul-betul paling sahihnya, paling benarnya nasab yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada seorang kiai yang mengatakan bahwa ini terputus. Kita pilih siapa? Kita pilih ulama-ulama yang dahulu yang meyakini kebenarannya, yang tidak ada yang mengatakan terputus. Tidak ada, itu istighbarnya sendiri, keputusannya sendiri. Sedangkan ulama-ulama yang lain tidak. Kalau mereka para habaib ini orang-orang yang terputus, berarti mereka orang yang berdusta. Apakah seorang berdusta mempunyai makom kedudukan seperti ini? Tak ada. Mereka punya makom, punya kedudukan yang luar biasa. Jadi kadang-kadang ini ada hati-hati yang sakit, hati yang sakit, ada kebencian, ada tidak senang. Nah, jadi tapi bukan berarti para habaib itu tidak pernah berbuat maksiat, tidak. Mereka salah, mereka dosa, ya. Tapi bukan berarti kita menghinakan mereka, tidak. Tapi tetap mereka memiliki satu hati-hati. Ikut guru kita, ikut guru cipta dengan para habaib. Kita juga mengakui adanya habaib seperti Syekh An-Nawawi Al-Batani. Ulama-ulama di Jawa, ulama semua mengakui adanya para habaib dan tidak mengatakan putus. Kalau misal ada satu kiai atau dua yang ribuan mengatakan bahwa ini tidak terputus, kita tidak mana pilih yang terbanyak, itu jauh lebih. Maka alaika bisalatil a'dham, ikutlah kepada mayoritas agar kita lebih insyaallah ya. Bukan kita tujuannya untuk mencipta tidak, tapi insyaallah kita jelaskan agar kita terus terbawa adalah Ya.